Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini jumpa lagi dengan Miss Awati dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Di video pembelajaran kali ini, Miss masih akan mengulas tentang teks laporan hasil pengamatan. Namun, materi yang akan Miss bawakan ini adalah tentang, lihat di bawah ini ya. Lalu kalian ingat sediakan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video pembelajaran kali ini. Jadi, tetap semangat belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Nah, banyaknya informasi yang didapat terkadang membuat kita sulit untuk memahami inti informasi dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman kita, kamu dapat membuat kesimpulan laporan. Nah, sebelum Miss masuk lebih jauh mengenai bagaimana cara membuat kesimpulan laporan, kalian harus tahu dulu, menyimpulkan laporan itu berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan. Kemudian, kamu menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa kamu sendiri. Di sini sudah jelas ya. Nah, jadi intinya kesimpulan itu dapat kita buat dengan kata-kata sendiri. Tetapi inti dari teks tersebut itu tetap sama, tidak boleh kamu ubah. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih Miss untuk membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan? Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, kamu harus membaca dulu keseluruhan teks dengan seksama. Lalu yang kedua, kamu mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, mencatat kata kunci pada laporan. Yang terakhir, kamu harus membuat pernyataan sesuai dengan informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan tersebut dengan lebih ringkas. Nah, di sini kita melihat ada yang disebut sebagai kata kunci. Kata kunci itu apa, Miss? Nah, kata kunci itu merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Ya, nah, jadi ingat saja, kata kunci itu adalah kata yang sering muncul di dalam teks tersebut ataupun kata yang sering diulang-ulang. Sekarang, mari kita baca kembali paragraf pertama dari hasil pengamatan sebelumnya. Kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Nah, setelah kita membaca paragraf tersebut, ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari paragraf tersebut. Tahu apa saja itu? Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Informasi pertama yang kita dapat yaitu kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Informasi yang kedua, kebun binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Informasi ketiga, kebun binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. Informasi yang keempat, luas kebun binatang Ragunan yaitu 140 hektar. Informasi yang kelima, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. Informasi yang keenam, di dalam kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Jadi keenam informasi penting ini terdapat di dalam paragraf tersebut. Nah, sekarang kita lihat kembali. Dari beberapa informasi tersebut, nah kita lihat, informasi pada poin pertama merupakan informasi utama atau ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, adapun kata kunci yang sering muncul dalam teks tersebut, ada yang tahu? Kata kuncinya apa? Kata-kata apa yang sering muncul di dalam teks tersebut? Benar. Kata kuncinya adalah kebun binatang.
Nah, lalu kita lihat kembali, informasi pada poin kelima juga memperjelas informasi utama. Jadi pada informasi yang kelima, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. Informasi ini memperjelas informasi utamanya, yaitu kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Dengan demikian, berdasarkan informasi, ide pokok dan kata kunci yang sudah kita temukan, barulah kesimpulan paragraf itu dapat kita buat. Nah, jadi kesimpulan dari paragraf tersebut adalah kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan para hewan. Menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah isi kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria kesimpulan yang baik atau belum. Jika kesimpulan tersebut belum memenuhi kriteria yang baik, kamu dapat memberi pendapat atau saran untuk memperbaiki kesimpulan yang kurang tepat tersebut. Nah, berikut beberapa kriteria atau ciri yang harus dipenuhi agar suatu kesimpulan dapat dinyatakan baik. Yang pertama, isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. Yang ketiga, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Yang terakhir, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Agar kalian lebih mengerti bagaimana menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan, sekarang buka buku ESPS kalian halaman 9. Di halaman 9 terdapat sebuah laporan hasil pengamatan. Kita baca sama-sama ya. Nama kegiatan: pengamatan rusa di Istana Presiden Bogor. Lokasi pengamatan: halaman Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Waktu pengamatan: Rabu 31 Januari 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Objek pengamatan: rusa yang hidup di halaman Istana Presiden. Hasil pengamatan: dari gerbang Istana Presiden Bogor, rusa-rusa istana dapat dilihat. Rusa-rusa tersebut dibiarkan berkeliaran di halaman istana dan tidak dikurung dalam kandang, layaknya di habitat asli. Di halaman istana kepresidenan, para rusa dibebaskan berjalan dan makan rumput yang terdapat di halaman istana. Beberapa rusa istana tampak memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Tanduk-tanduk tersebut dapat dilihat pada rusa jantan. Tanduk rusa dapat berganti dalam kurun waktu 1 tahun. Hal itulah yang membuat tanduk rusa menjadi istimewa dibandingkan hewan lainnya. Nah, setelah kita membaca laporan hasil pengamatan, sekarang kita tentukan bersama-sama. Kira-kira informasi penting apa saja yang terdapat di paragraf pertama? Ada yang sudah dapat jawabannya? Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita lihat kembali. Di paragraf pertama, ada beberapa informasi penting yang dapat kita peroleh. Yang pertama, rusa-rusa dibiarkan berkeliaran di halaman istana dan tidak dikurung dalam kandang. Informasi yang kedua, rusa-rusa dibebaskan berjalan dan makan rumput yang terdapat di dalam istana. Nah, sekarang kita lihat di paragraf kedua. Di paragraf kedua juga terdapat beberapa informasi penting lainnya. Di antaranya, yang pertama, rusa jantan di istana memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Yang kedua, tanduk rusa dapat berganti dalam kurun waktu 1 tahun. Dan informasi yang terakhir di dalam paragraf kedua adalah, hal itulah yang membuat tanduk rusa menjadi istimewa dibandingkan hewan lainnya. Nah, kita sudah dapat informasi pentingnya kan? Sekarang kita tentukan. Di paragraf pertama, ide pokoknya yang mana sih? Nah, kita kembali lagi lihat teksnya. Jika kita lihat dengan teliti, ide pokoknya itu dapat kita ambil dari kalimat
Dari gerbang Istana Presiden Bogor, rusa-rusa istana dapat dilihat. Selanjutnya kita lihat di paragraf kedua. Di paragraf kedua, ide pokoknya, ada yang tahu? Benar. Ide pokok paragraf kedua adalah beberapa rusa istana tampak memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Benar sekali. Nah, selanjutnya kita mau cari kata kuncinya bersama-sama. Ingat, kata kunci itu adalah kata yang sering muncul di dalam teks tersebut. Kata yang sering diulang-ulang. Kira-kira apa ya dari tadi kata yang sering kita ulang bersama? Tentu saja jawabannya adalah rusa. Kata kunci untuk teks kali ini adalah rusa. Nah, kita sudah mendapatkan informasi penting. Kita sudah mendapatkan ide pokok. Lalu kita juga sudah mendapatkan kata kunci. Maka dari itu kita sudah bisa menarik satu kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan ini. Rusa-rusa di istana dibebaskan layaknya di habitat asli dan rusa jantan memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Jadi itulah kesimpulannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya apabila kalian masih ada yang kurang mengerti tentang bagaimana cara menarik kesimpulan ini, maka kalian bisa lihat kembali buku SPS kalian di halaman 7 dan 8. Di sana juga ada teks laporan hasil pengamatan yang lain, kalian bisa latihan di rumah. Sekian video pembelajaran dari Miss. Miss harap kalian tetap melakukan latihan-latihan pengulangan di rumah ya. Dan khusus untuk video pembelajaran kali ini, kalian tidak ada tugas ataupun PR yang perlu kalian kumpulkan ke guru bidang studi kalian. Dan ingat, tetap budayakan hidup sehat dan bersih. Dan satu lagi nih, Miss ingin sekali melihat kegiatan belajar kalian di rumah. Jadi kalian cukup instastorykan kegiatan belajar kalian dan tag ke Instagram Cinta Budaya di @sd.cintabudaya.negerisedang. Bye-bye!